Assalamualaikum. Siapa bilang bakpia hanya bisa dibuat oleh orang yang ahli saja? Sekarang kita bisa buat sendiri di rumah, cocok jadi menu jualan. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama buat bahan isiannya dulu, didihkan 1 liter air. Setelah airnya mendidih, masukkan 250 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih. Ini tanpa direndam dulu ya, langsung aja kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ini. Kemudian rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, matikan api kompornya, kemudian biarkan selama 30 menit. Tutup pancinya, jangan dibuka ya, biarkan aja selama 30 menit. Setelah 30 menit dibiarkan, nah ini dia kacang hijaunya masih setengah matang. Sekarang kita tutup. Kemudian nyalakan lagi api kompornya, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, rebus kacang hijau selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, matikan api kompornya, kemudian saring kacang hijau. Masukkan ke dalam chopper. Kalau nggak ada chopper, teman-teman juga bisa masukkan ke dalam blender ya. Sekarang kita masukkan 150 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh pasta vanila, atau kalau teman-teman nggak punya bisa menggunakan 1 saset vanili bubuk. Chopper atau blender sampai halus. Setelah halus, masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 1 sendok makan margarin, ini bertujuan supaya tekstur dari kacang hijaunya nanti lembut dan rasanya pun lebih gurih. Nah ini kita masak sampai kadar airnya berkurang dan sampai kental dan sampai membentuk suatu adonan seperti ini. Saat diaduk pun ini sudah terasa berat ya. Kalau sudah seperti ini biarkan sampai dingin. Setelah dingin pindahkan ke dalam wadah, tambahkan 1 saset kental manis putih. Kental manis putih ini bisa teman-teman masukkan saat proses memasak tadi. Nah, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini dan sudah bisa dibentuk, langsung ditimbang. Untuk 1 piece bakpia ini bisa kita timbang untuk isiannya kurang lebih sekitar 19 graman. Sudah dapat 19 gram seperti ini, kemudian bentuk bulat, lalu pipihkan sedikit. Jangan terlalu pipih-pipih banget, seperti ini aja cukup, lakukan sampai selesai. Selesai dibentuk menghasilkan 40 piece. Sekarang kita buat untuk bahan adonannya. Siapkan 1 sendok teh vermipan atau ragi instan, masukkan ke dalam wadah. Campurkan dengan 140 ml air hangat kuku. Airnya harus hangat kuku ya, nggak boleh panas. Kalau panas nanti raginya bisa mati dan nggak aktif. Jadi pastikan airnya hangat kuku ya. Langsung aja aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Aduk rata kembali. Sudah tercampur rata, kemudian tutup, biarkan selama 10 menit. Tujuannya supaya gula pasirnya cepat larut ya, dan raginya itu bisa aktif. Nah ini raginya sudah aktif ya, sudah ada buihnya seperti ini dan gula pasirnya pun sudah larut. Sekarang kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan seperempat sendok teh pasta vanila atau teman-teman bisa menggantinya dengan 1 saset vanili bubuk. Aduk sampai tercampur rata menggunakan tangan seperti ini. Nah sudah tercampur rata seperti ini, sudah membentuk adonan, tambahkan 40 gram margarin. Aduk rata lagi. Ini adonannya jangan kaget, ini bakal lembek gitu ya. Jadi bukan yang kayak adonan donat gitu, ini bener-bener lembek seperti ini tapi yang nggak lengket lagi di tangan. Jadi ini yang bikin nanti adonan bakpianya itu lembut ya saat dimakan. Nah seperti ini teksturnya. Jadi ini tuh yang bener-bener elastis, bener-bener lembut ya, tapi yang nggak lengket lagi di tangan. Nah ini siap untuk kita proofing. Tutup kemudian proofing atau biarkan selama 1 jam.
Setelah dibiarkan selama 1 jam, adonan mengembang 3 kali lipatnya seperti ini. Langsung aja kita kempeskan lagi. Sebelumnya bisa kita tabur dulu dengan tepung terigu ya, supaya nggak lengket. Nah ini kita kempeskan lagi seperti adonan semula. Sambil adonannya ketengahin seperti ini supaya nanti mudah saat kita angkat. Tabur alas kerja dengan sedikit tepung terigu, kemudian taruh adonan. Sebelum mulai membentuk, siapkan loyang, kemudian alasi dengan margarin tipis-tipis. Ini bertujuan supaya nanti selesai dicetak, bakpianya bisa kita taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin seperti ini. Ini bertujuan supaya bakpianya nggak lengket saat diangkat nanti. Timbang adonan seberat 11,5 gram atau 12 gram kurang sedikit ya. Nah langsung aja kita bentuk seperti ini, kita pipihkan. Kemudian beri isian kacang hijau yang sudah dipipihkan tadi. Lalu bagian pinggir adonannya ketengahin seperti ini, jadi kita tutup untuk isian kacang hijaunya. Pastikan tertutup rapat ya. Nah sudah tertutup rapat seperti ini, kita rapihkan, kita bentuk bulat. Taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan sedikit margarin tadi. Kalau adonannya sudah mulai mengembang, kita kempeskan lagi adonannya dengan cara dibanting-banting seperti ini. Ini bertujuan supaya kulit bakpianya itu lembut saat dimakan ya dan nggak kempes. Kemudian timbang lagi seberat 11,5 gram, kemudian pipihkan, beri isian kacang hijau yang sudah kita pipihkan tadi, kemudian tutup yang rapat. Pastikan jangan sampai ada yang bolong ya, supaya nanti hasilnya cantik dan rapi. Untuk memasak bakpia ini jangan sampai overproofing ya. Pokoknya sudah dapat sedikit langsung aja kita masak, dan sambil dimasak bisa sambil dibentuk ya. Nah ini aku sudah dapat beberapa, langsung aja siapkan teflon berukuran 22 cm. Kemudian nyalakan api kompornya di api paling kecil ya teman-teman, jangan sampai api besar nantinya mudah gosong. Nyalakan api kecil, pokoknya hampir mau mati gitu ya. Langsung aja kita masukkan bakpianya. Sudah dapat beberapa bakpia, langsung aja dimasak supaya nggak overproofing. Tutup kemudian masak selama 5 menit. Setelah 5 menit dimasak, buka tutupnya kemudian balik. Nah terlihat ya warnanya sudah mulai kecoklatan. Saat proses memasak bakpia ini pastikan apinya harus benar-benar kecil banget ya teman-teman, karena kulit bakpia ini benar-benar tipis. Jadi ini kita masak di api kecil aja sudah cepet banget matangnya, dan pastikan kita masaknya jangan lama-lama supaya nggak mudah gosong. Dan ini setelah dibalik, tutup, kita masak selama 3 menit aja. Setelah kurang lebih 3 menit kita cek kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, siap untuk diangkat. Untuk cara pengemasannya, siapkan mika kecil ukuran 6x6 cm. Ini mikanya paling kecil banget ya teman-teman, lebih kecil dari mika ukuran 7x7 cm. Nah terlihat saat diukur ini tuh diameter dalamnya 6x6 cm seperti ini. Siapkan bakpia yang sudah dingin, pastikan saat kita mengemasnya bakpia dalam keadaan sudah benar-benar dingin ya, supaya nanti mikanya itu nggak berembun dan nggak mudah jamuran. Kalau bakpianya sudah dingin seperti ini, kemas kemudian staples. Nah ini nggak goyang-goyang ya, kokoh banget. Kalau ada bakpia yang pecah seperti ini kacang hijaunya nggak apa-apa, ini bisa kita tekan aja sampai permukaannya halus seperti ini. Biasanya kalau bakpia pecah seperti ini kelamaan masaknya ya teman-teman, jadi pastikan perhatikan aja, pokoknya bakpia ini masaknya nggak lama-lama, sebentar aja. Nah ini langsung kita kemas, lakukan sampai selesai. Secara tampilan bakpia ini menarik banget ya, biasanya bakpia isian kacang hijau seperti ini bisa kita temukan di outlet-outlet mewah. Tapi sekarang kita bisa buat sendiri di rumah dengan bahan yang ekonomis, tapi dengan rasa yang persis sama hampir 90%. Nah ini saat dibelah ini benar-benar kulit tuh tipis banget ya, dan rasanya pun Masya Allah enak banget, lembut banget kulitnya. Kemudian isian kacang hijau itu manis banget, gurih. Teman-teman wajib banget cobain di rumah, enak banget pokoknya.
Dari modal kurang lebih Rp23.300 jadi 40 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp580. Kita bisa jual seribuan aja atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.